Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Wadan Arumbusuma, Atarik Yusuf dan juga Murozab Al-Ghazali ingin mempresentasikan materi mengenai beta dan juga beta disesuaikan. Yang pertama yaitu pengertian beta. Beta sendiri merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return pasar. Sedangkan volatilitas dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya, estimasi beta. Beta sendiri dapat diestimasi dengan cara mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return pasar selama periode waktu tertentu. Nah, ini kita sajikan data sebagai contoh. Ini ada return saham A dan juga return pasarnya. Secara manual, beta sekuritas A dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, buatlah diagram tersebar yang menunjukkan titik-titik hubungan antara return sekuritas A dengan return sekuritas pasar untuk tiap periode yang sama. Kemudian tarik garis lurus yang paling mendekati dengan semua titik-titik hubungan di atas. Beta historis untuk sekuritas A dapat dihitung berdasarkan slope dari garis lurus yang ditarik tersebut. Besarnya beta A dapat dihitung sebesar 13,5% dikurangi 7,5% dibagi dengan 8 dikurangi 4 sehingga dihasilkan angka sebesar 1,5. Kemudian ada rumus lain untuk mencari beta. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada data yang dicari betanya. Ini betanya dapat dihitung sebesar 1,43515. Nah, selanjutnya ada beta portofolio. Beta portofolio dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang dari masing-masing individual yang membentuk portofolio. Rumusnya seperti ini ya teman-teman. Nah, beta portofolio ini umumnya lebih akurat dibandingkan dengan beta-beta tiap individual sekuritas. Beta individual sekuritas diasumsikan konstan dari waktu ke waktu. Dan perhitungan beta individual sekuritas juga tidak lepas dari kesalahan pengukuran atau kesalahan acak. Selanjutnya yaitu beta disesuaikan dan juga beta untuk pasar modal berkembang. Ini ada data ketepatan beta historis. Nah, kesalahan pengukuran beta portofolio akan semakin kecil dengan semakin banyaknya sekuritas di dalamnya, karena kesalahan perhitungan beta untuk masing-masing sekuritas akan saling meniadakan. Yang selanjutnya adalah menyesuaikan dan memprediksi beta. Memprediksi nilai beta dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu nilai dari beta yang diprediksi sesungguhnya juga mempunyai kecenderungan mendekati ke nilai rata-ratanya. Beta historis disesuaikan mengarah ke nilai rata-ratanya. Selanjutnya, beta untuk pasar modal berkembang. Beta untuk pasar modal berkembang perlu disesuaikan. Alasannya adalah beta yang belum disesuaikan masih merupakan beta yang bias disebabkan oleh perdagangan yang tidak sinkron. Selanjutnya yaitu perdagangan tidak sinkron. Perhitungan beta akan menjadi bias jika kedua periode ke-T tidak sinkron. Periode ke-T dapat berupa 1. Harian untuk menghitung beta harian, 2. Mingguan untuk menghitung beta mingguan, 3. Bulanan untuk menghitung beta bulanan. Selanjutnya itu pengujian terhadap bias. Bisa dilihat rumusnya di slide ke-10. Contoh 12.1. Suatu pasar modal mempunyai 4 buah saham yang tercatat, yaitu saham A, B, C, D. Harga saham ini untuk 10 hari pengamatan. Bisa dilihat tabel di slide 11. A. Indeks pasar dihitung dengan nilai dasar dimisalkan 1900. Indeks pasar 450 ditambah 650 ditambah 800 ditambah 400 dibagi 1900 dikali 100. Hasilnya 121,053. C. Harga saham tidak tersedia disebabkan saham ini tidak diperdagangkan pada hari tersebut. Yang selanjutnya yaitu koreksi bias. Bisa dilihat di tabel slide 13, 14. Yang selanjutnya yaitu metode Dimson, yakni menyederhanakan cara school
De Williams ini dengan cara menggunakan regresi berganda sehingga hanya digunakan sebuah pengoperasian regresi saja berapapun banyaknya like and lead. Rumus bisa dilihat di slide 15. Untuk contohnya bisa dilihat di slide 16. Yang selanjutnya itu metode Flower dan Rourke. Untuk suatu periode like and lead, koreksi beta dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, operasi persamaan regresi berganda. Yang kedua, operasikan persamaan regresi untuk mendapatkan korelasi serial return indeks pasar dengan return indeks pasar sebelumnya. Yang ketiga yaitu hitung bobot yang digunakan. Yang keempat, hitung beta koreksi sekuritas ke-1 yang merupakan penjumlahan koefisien regresi berganda dengan bobot. Untuk dua periode like and lead, koreksi beta dilakukan dengan mengkompresikan regresi berganda. Bisa dilihat di slide ke-18. Yang selanjutnya itu untuk 3 periode like and lead, koreksi beta dilakukan dengan mengoperasikan regresi berganda. Bisa dilihat di slide ke-19. Terima kasih. Selanjutnya yaitu cara lain untuk mengkoreksi bias yang terjadi akibat perdagangan tidak sinkron, yaitu dengan cara membuang observasi sampel yang menyebabkan terjadinya bias. Hasil koreksi setelah membuang observasi yaitu beta A sama dengan 0.092, beta B sama dengan 0.240, beta C sama dengan 1.232, beta D sama dengan 2.395. Rata-rata dari keempat sekuritas ini yang merupakan beta pasar adalah 0.092 ditambah 0.240 ditambah 1.232 ditambah 2.395 dibagi 4, yaitu 0.990. Selanjutnya yaitu di slide 21 adalah memecahkan sampel. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya yaitu Scholes dan William. Koreksi dengan sebuah periode like and lead mengarahkan beta mengikuti 1 dari 1.336 menjadi 1.125. Koreksi dengan 2 periode beta mendekati 1 dari 1.25 menjadi 0.949. Koreksi dengan 3 periode beta mendekati 1 dari 0.949 menjadi 0.982. Selanjutnya yaitu Dimson. Koreksi periode like and lead mengarahkan beta mendekati 1 dari 1.336 menjadi 1.179. Koreksi 2 periode beta mendekati 1 dari 1.170 menjadi 0.834, dan koreksi 3 periode beta mendekati 1 dari 0.834 menjadi 1.007. Fowler dan Rourke. Koreksi periode like and lead mengarahkan beta mendekati 1 dari 1.336 menjadi 1.136. Koreksi 2 periode beta mendekati 1 dari 1.36 menjadi 0.966. Koreksi 3 periode beta mendekati 1 dari 0.996 menjadi 1.008. Selanjutnya yaitu pengujian normalitas dilakukan dengan berdasarkan pada nilai skewness. Hasil pengujian menunjukkan nilai skewness sebesar 1.156 dengan Z hitung sebesar 4.0876. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.